Yo, what's up? Welcome back to Open the Door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Diliansari dalam podcast Sosohohan. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan bintang tamu kita yang paling spesial, yaitu Mas Yaki. Halo Mas Yaki. Ya, hai Intan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast ini. Ya, Bisa diceritakan Mas kayak apa itu biodatanya secara singkat? sekolah gitu ya. G. Ya. Saya dari kecil itu TK, G. TK Pertiwi. TK 0 kecil sama 0 besar. Terus SD di SD 3, SDN 3 Undan Tengah, terus MTSN Wasalam, MAN Wasalam, dan kuliah di IAIN Kudus. Wah. Gitu. Ngomong-ngomong kayaknya ini Mas Yaki suka musik ya. Mas Yaki itu suka musik dari usia berapa Mas? Waduh. Kalau dimulai dari usia berapa itu kalau nggak salah apa ya, kecil sekali saya itu. Kalau nggak salah 2 atau 3 tahun. Berarti udah dari kecil banget ya Mas? Kalau megang musiknya sih sudah di umur 7 atau 10 tahun. Cuma kalau memang benar-benar suka di musik itu dari kecil sudah suka musik. Tapi dari orang tua itu tidak ada background sama sekali di dunia kesenian maupun musik gitu. Jadi penyebabnya itu dari bapak saya suka muter lagu lewat kaset gitu. Berarti itu suka dari diri sendiri ya Mas? Dulu saya suka itu karena apa? Diberitahu cara merawat kasetnya gimana. Itu ada minyaknya apa, terus bagaimana cara ngelapnya, merawat kaset itu gimana. Gitu. Saya masih ingat kaset-kaset. Ada. Tak kira bajakan kaset itu. Yang punya kaset lagu-lagu bagus kan Ibu. Ternyata itu kasetnya ori. Itu band lagu barat. Westlife namanya, boy band. Nah, itu sampai sekarang pun saya masih ingat lagu-lagunya. Itu. Kalau tokoh band yang Mas Yaki suka sendiri itu siapa Mas? Waktu kecil? Waktu kecil Joshua dong. Joshua. Tetap Joshua, diopo-opo gitu. Ya. Terus yang paling inget momennya video klip itu sama Tukul. Lagunya itu Bo ojo nelongso, ngover punyai Kus Plus. Itu sebenarnya lagunya Kus Plus. Bo ojo nelongso, zamane zaman rekoso. Cocok banget sama PPKN ini. Gitu. Oke. Terus apa itu namanya? Dulu waktu kecil itu tertarik dengan alat musik apa Mas? Waktu awal-awal gitu, kan masih anak-anak. Kalau tertariknya saya itu sama gitar. Gitar. Yang benar-benar beli sendiri itu gitar. Gitar. Kalau awal kecil dulu kan pernah lihat gitar mainan sing plastik itu, Iya. senarnya dari senar pancing. Itu dulu tak mainin gitu, tak petik-petik gitu. Dulu berarti manual apa secara sesuai dengan apa itu Mas? Kuncinya apa? Agar genjreng-genjreng kayak gitu. Mas? Otodidak. Oh, otodidak. Otodidak. Saya dari kecil memang otodidak di musik. Baik musik maupun kesenian apapun itu saya otodidak semua. Gitu. Terus di umur ke-10 itu kakak sepupu saya punya piano mainan. Cuma sudah masuk apa ya? Bisa pakai baterai sama listrik. Terus saya main lagu. Dulu lagunya apa Mas? Masih inget gak? Dulu kan masih mainnya melodi. Tak pakai satu jari gini-gini kan. Dua lagu yang saya ingat yang saya sering mainkan itu Pengantin Baru sama itu loh apa sih? JTL Bailecon atau apa gitu loh. Kayak yang biasa kayak jadi soundtrack film balapan. Kalau nggak salah nadanya teng teng tereng tereng teng 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 tereng tereng teng 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 gitu.
Masih ingat ya Mas? Masih Adi? ingat, saya benar-benar masih ingat itu jelas. Terus saya belajar Jujuk bisa lagunya pengantin baru karena apa? Main lagu pengantin baru siapa tahu kalau udah bisa besok aku diambil main nikahan gitu. Ikut umur 7 tahun dulu itu. Udah punya impian-impian ya Mas? Dan ternyata memang ya sudah kesampaian sekarang. Sudah berkali-kali main di nikahan dan bawa lagu pengantin baru. Alhamdulillah. Berawal dari kesukaan waktu kecil. Kalau satu kata buat musik, buat mendeskripsikan musik itu bagi Mas Yaki bagaimana? Separuh dari saya musik gitu. Kalau nggak ada musik ya nggak ada saya gitu. kayak sudah nggak bisa dipisah gitu loh. Ya sudah gabung sama hati gitu ya Mas? Sudah gabung sama itu. Makanya saya sampai sekarang pun nggak punya pacar. Udah terlalu suka Malah sama curhat toh. Gimana ini? Gak apa-apa. Oke. Jadi saya bisa nggak makan seharian karena musik. Dan saya juga bisa nggak makan seharian kalau nggak dengerin musik. Gitu. Berarti kalau makan sambil dengerin musik gitu Mas? Nggak tentu sih. Soalnya gini, kebetulan saya tergolong anak yang kok masih anak sih, wis gede nih sebenarnya. Orang yang peka terhadap suara. Jadi kalau ada suara apapun, meskipun sekelebat, klik gitu aja, saya akan memberikan perhatian, atensi pada suara itu. Kayak sudah bisa nebak itu suaranya siapa kayak gitu Mas? Iya, seperti itulah. Jadi bagi saya setiap hari pun itu semuanya ada musik. Kipas ini kan suara. Okay. Saya denger kenceng banget gitu. Meskipun pakai headset masih kedengeran. Terus mas-masnya yang ngobrol di bawah itu masih kedengeran. Oh. Gitu. Berarti peka banget ya Mas? Iya, Bisa kebetulan sangat peka sekali. Nah, dan itu peka juga bisa dilatih. Itu gimana Mas tipsnya? Ya dengerin nada itu tadi terus. Kalau targetnya untuk musik, memang harus mendengarkan alat musik terus. Tapi kalau cuma sebatas melatih kepekaan telinga, lebih seringnya itu meditasi. Itu bisa di alam. Ada teman saya pendaki gunung. Dia juga penikmat suara tapi lebih ke adventure-nya, lebih ke petualangnya. Jadi lebih seringnya dia gunung. Di gunung. Gitu. Kalau suka dukanya belajar musik itu gimana Mas? Ada dukanya apa selalu seneng gitu kalau bagi Mas Yaki sendiri? Kalau saya sendiri sih imbang sih. Ada sukanya, ada dukanya. Ya kalau dari saya sendiri sebenarnya sangat suka sekali. Soal itu sampai bisa lupa diri gitu. Karena kalau separuh saya, separuh musik, kalau musiknya yang menang kan berarti saya nggak ada. Gitu. Saya bisa sampai ketelan sama musik itu seperti itu. Dan susahnya itu saya tergolong berbakat di dunia musik. Soalnya nggak perlu belajar lama, jujuk iso ae gitu. Pegang sebentar, jujuk iso. Tapi karena orang tua saya tidak, katanya sih mendukung tapi apapun yang saya inginkan, saya itu dididik seperti itu. Apapun yang saya inginkan itu harus diusahi sendiri. Gitu. Jadi saya mencoba memenuhi kebutuhan apa yang saya inginkan itu tadi, hidup di musik. Cuma orang tua hanya ya saya dukung gitu dong. Tapi kan modelnya di musik kayak seperti ini, mic ini kan kondensor sih. Ya sering dibuat untuk nyanyi paduan suara ketika upacara gitu, karena dia daya tangkapnya lebar. Di sini kan jane ada magnetnya dari sini sampai sini gitu. Makanya saya ngomong seperti ini jauh pun kedengeran gitu. Apalagi kalau dekat seperti ini ya malah lebih jelas lagi. Ya, jelas banget. Gitu. Karena mic condenser yang ini itu disetting seperti dynamic
Kalau gainnya ditambahi, meskipun saya jauh seperti ini, bisa suaranya sama seperti ini, gitu. Ikut kedengaran. Jadi kalau selama berjalan sampai saat ini lebih banyak dukanya sih, gitu. Soalnya saya hanya musisi amatir, bisa dibilang seperti itu. Kalau saya pro-nya di mana itu, saya lebih memilih ke penikmat musik. Penikmat. Kan saya juga memperdalam ilmu musik saya di UKM musik, ya kan. Di situ tak kirain nanti fokusnya di musik, main terus ngejob seperti itu tok. Ternyata tidak. Kamu akan menjadi akan memerankan setiap peran ketika kegiatan berjalan. Bisa saja menjadi panitia, bisa saja menjadi yang mengisi, ataupun bisa saja kamu nek panitia sama mengisi itu tadi sudah tak sebutkan secara global ya. Kayak sing iso usung-usung kabel ya iso. Sing bagian ngatur sound, munteri mixer ya bisa. Kadang sing main, nyanyi atau gitar ataupun dua-duanya sekaligus. Yo ngusungi sound, yo ngunteri mixer. Tapi setelah itu yo main dewe. Gitu. Setelah kamu main gantian sama temanmu yang lain satu kayak musik dan kamu giliran menjadi penonton. Gitu. Main-main dewe, disiap-siapno dewe, delok-delok dewe, ringkes-ringkesi dewe. Dididik seperti itu. Jadi benar-benar total mandiri. Itu. Ini yang paling penting. Dengan sarana yang sangat terbatas. Tapi harus maksimal. Itu yang sulit. Dan saya selalu bersyukur punya bisa menjadi bagian UKM musik SMS. Gitu. Kalau di SMS sendiri itu momen paling yang nggak bisa Mas Zaki lupain itu gimana? Pas dulu awal-awal proses masuk UKM itu gimana Mas? Wah, ya apa ya? Ada sih, saya nggak akan lupa sama itu. Itu sangat memalukan. Nek bagi saya sih memalukan sekali. Ketika saya ditunjuk menjadi ketua angkatan, tapi saya mengundurkan diri. Itu dulu pernah berarti ya Mas? Saya dulu ketua angkatan Kadinsa, tapi saya mengundurkan diri karena banyak kesibukan. Di situ kan saya ada pesanan, ya kan, catering, sama dulu baru merintis sama teman saya buka sablonan. Dan seketika itu juga ketika workshop ruang. Jadi bagi waktunya yang repot. Susah. Kadang kalau pagi kan kuliah lah, kebagi 4 lagi ini. Jadi saya sudah pernah mengalami waktu saya kebagi 4, terus diulang lagi ketika KKN tadi pas ngobrol. Nah itu. Jadi saya nggak kaget di situ. Berhubung sudah bisa cara mengatur waktunya ya bisa berjalan. Kebetulan dari sebelum ikut UKM musik atau sebelum kuliah, saya kan teman dekat sama Ganarif. Itu, ya itu kalau dibilang sahabat saya, ya iya sahabat saya, kakak saya, ya iya, gitu. Soalnya dia kakak kelas saya di Aliyah, di SMA, gitu. Saya sering ngobrol sama dia, tapi semenjak kuliah itu mulai renggang setelah bapaknya wafat gitu. Tapi setelah itu entah ada hal yang aneh, tanpa ngobrol pun saya paham maksudnya gitu. Kayak ngobrol berarti lewat udah peka banget. lewat telepati itu, oh iya berarti aku harus seperti ini, udah jalan gitu. Itu kan ketika dia menjabat sebagai ketum dan saya konduktornya gitu. Ketika saat itu dia sudah bergerak sesuatu, saya kok belum. Oh saya lihat, oh berarti aku harus seperti ini. Tapi dan sebaliknya, ketika saya bergerak seperti itu, Ganari melihat, oh berarti aku harus seperti ini.
Bisa mengimbangi berarti ya, Iya, Mas? saling mengimbangi. Meskipun nggak tahu jalan masing-masing juga nggak tahu, ngobrol juga nggak pernah. Itu bener-bener selama berapa? 3 tahun loh. Lama banget. Dan saya sangat ingat, Ganarip itu nggak pernah manggil saya Jack. Saya manggilnya apa, Mas? Jack. Jack. Manggilnya Jack terus. Lah, ketika sudah mulai akrab itu, mulai bisa, saya nggak tahu penyebabnya apa, antara saya sama beliau itu diam. Iya. Tiba-tiba ada satu masalah yang bisa menyatukan kita, dia manggil saya Jack. Jack. Saya manggil beliau itu Kang, sampai sekarang masih Kang. Kang. Soalnya kakak saya memang, saya anggap dia itu kakak saya. Itu yang menemani proses saya dari awal bermain musik, iya dia juga. Gitu. Dulu sama dia itu berguru gitar. Kita. Jarinya kan gede-gede tuh, Iya. marem itu. Kalau Mas Jaki sendiri itu kan keyboard bisa, hampir semua alat musik bisa. Tapi yang paling disukai Mas Jaki itu apa? Nyanyi. Nyanyi. Yang saya sukai nyanyi. Bener, saya bisa pegang alat musik semua. Itu saya menguasai. Cuma kalau ditanya alat musik yang paling disukai yang mana? Ya gak ada sebenarnya. Tapi sebenarnya yang suka mana? Ya nyanyi. Karena apa? Alatnya dia gak perlu kemanapun bisa saya bawa loh. Kalau nyanyi, ya kan? Iya. Gak usah repot-repot. Mau pakai mic atau tidak pun bisa langsung main, iya kan? Itu. Tapi untuk second choice, pilihan kedua itu keyboard. Keyboard. Itu alasannya suka keyboard gimana, Mas? Kan kalau keyboard itu hampir semua sama ya, Mas. Tombol-tombolnya itu gimana? Bukan hampir sama, emang sama Emang semua. Iya sama. Iya kan? Jadi kayak sulit bedainnya gitu. Jadi kalau keyboard kan ada 1 oktav, itu ada 7 tut yang putih Iya. dan 5 tut yang hitam. Nah, tinggal dikali berapa panjang keyboard itu tadi. Biasanya keyboard paling panjang itu 8 oktav. Jadi ada do re mi fa sol la si Iya. kali 8. Gitu. Jadi nadanya dari rendah sampai ke tinggi. Gitu. Kalau memang bedanya hitam sama putih itu aja. Iya, warnanya. Nah, saya bisa tertarik main sama keyboard karena emosinya dia sama dengan emosi saya. Gitu. Kalau dalam musik itu ada istilah pianissimo. Pianissimo diambil dari kata pianis. Dia itu tidak sedih juga tidak, senang juga tidak. Gitu. Apa ya, lembut. Iya. Dia itu lembut. Tapi juga bisa ketika dimainkan juga karakternya bisa menjadi kuat. Gitu. Lebih tepatnya kalau persamaan saya dengan keyboard dalam hal perasaan itu melankolis. Melankolis. Gitu. Jadi lagu apapun kalau dimainkan sama keyboard kan endingnya apa? Lembut kan? Iya. Nggak bisa Halus. koplo kan nggak bisa. Nggak. Ya kan? Halus ya, Mas. Nah, harus halus. Kalau alat musik sendiri itu Mas Jaki paling cepat belajarnya itu apa, Mas? Yang langsung cepet gitu. Piano memang. Piano, keyboard berarti, Mas. Memang piano. Itu. Soalnya dari kecil kan sudah pernah megang. Iya. Nggak cuma lihat tok, sudah pernah megang. Meskipun sampai sekarang pun masih belajar. Oh, ternyata beda keyboard. Feel megangnya itu beda. Itu. Sampai sekarang saya menemukan tut keyboard, belum menemukan tut keyboard seberat punya UKM. Gitu. Punya UKM yang panjang itu. Ya, panjang. Itu bagi saya paling berat. Gitu. Nah, lainnya sih yang standar 5 oktav itu memang buat manggung, ringan. Tutnya masih ringan. Kalau beda keyboard itu Mas Jaki kayak kaget apa enggak? Kan biasanya kayak sering main keyboard ini terus tiba-tiba kalau manggung beda keyboard lagi kayak gitu. Ya adaptasi sih. Ya, ada. Soalnya gini, kayak PDKT gitu. Kayak deketin cewek keyboard. Enggak cuma keyboard.
alat musik apapun gitu. Makanya setiap saya melihat alat musik baru, nggak pernah saya langsung mainkan jreng, itu nggak pernah. Saya lihat dulu, tak untir-untir, tak ubang-ubengno, tapi nggak langsung saya mainkan. Berarti ditamatin dulu ya. Ram? Heeh. Saya kenalan dulu lah paling enggak. Oh, bodimu baik-baik saja. Oh, lehermu, oh ya nggak ada lecet gitu aja. Oh, kepalamu berdebu, misalnya gitar itu kan. Gitu. Dalamnya deg-deg. Oh, berarti suaranya bakal nyaring. Jadi aku sebelum main sudah tahu mau main seberapa kenceng gitu. Soalnya udah kenalan dulu Ya tadi. udah Mas. kenalan dulu. Keyboard pun sama, hampir semua alat musik gitu. Kalau ikut UKM musik sendiri itu dulu gimana Mas ceritanya? Karena saya di rumah punya band. Oh, punya band. Ya, Itu pas kecil apa udah gede gitu udah Mas? gede, Pas udah udah lulus sekolah MA. Lulus sekolah MA itu kan ya kumpul-kumpul biasa lah, namanya anak-anak cowok nakal, paling nongkrong gitaran gitu kan. Lah, setelah itu saya pindah circle sama teman-teman, yang saya tertarik itu akustikan gitu. Kok dinamanya akustik kenapa sih gitu? Padahal ya cuma pakainya gitar, memang gitar akustik. Keyboard, bass masih ada. Itu cuma bedanya di drumnya tok. Pakai kajon. Kenapa harus pakai kajon? Namanya juga aneh kok kajon, bacanya kahon. Gitu. Dan mulai di situ saya ngulik kok dinamai kajon kenapa. Oh, ternyata dari bahasa Spanyol atau mana gitu kan. Oh, bacanya kahon. Ya, sama-sama cuma duk sama tak. Pakai meja aja bisa harusnya gitu kan, tinggal kasih mic gitu. Tapi ada tekniknya tersendiri di situ. Nah, mulai di situ saya megang kajon. Untuk gitar teman-teman saya yang lebih jago gitu. Nah, terus masuk ke kampus, saya ikut UKM musik itu semester 3 Semester 3. gitu. Open recruitment semester pertama saya nggak ikut UKM sama sekali. Semester 1, 2 nggak ikut UKM sama sekali. Kenapa ikut musiknya enggak dari semester 1 Mas? Saya pengen melihat dulu. Sebenarnya itu saya nggak pengen kuliah. Saya pengennya mondok. Ini mondok. Soalnya saya sudah tahu nakalnya saya seberapa. Saya itu nakal. Tuh. Dan memutuskan diri untuk tobat gitu. Niatnya mondok kan tobat wis ngono tok. Tapi malah disuruh orang tua kuliah. Oh ya sudah kuliah gitu. Kepinginnya daftar ke bisnis, malah keterimanya di pendidikan gitu. Saya sebel soalnya lihat anak-anak kecil sebenarnya gitu. Dulu nama bandnya apa Mas waktu mau masuk itu UKM? Sebelum masuk UKM ya, Iya. itu last day. Apa ya? Last day apa ya kalau lupa. Ada lanjutannya atau enggak gitu loh. Last Day. Oh iya, last day Dok. Dulu lagu yang sering dibawakan itu apa Mas kalau ngeband? Seringnya itu lagu-lagu emo. Kalau jamming gitu kan, Ya, lagunya Killing Me Inside, terus Goo Goo Dolls, Iris, terus For Revenge. Ya di era-era emo. Ada PW Gaskin juga pernah. Tapi kan kalau PW Gaskin dia lebih genrenya popang. Itu apa ya? Lebih seringnya luar-luar juga. Kalau Indonesia seringnya itu yang imo-imo itu tadi. Itu. Sing rambutnya polem-polem. Tahu polem? Enggak. Poni Polem lempar. itu. Oh, yang Poninya miring poninya gini. kayak gini. Panjang itu Mas. Bukan jamet. Gitu. Iya. Poni lempar. Jadi kalau cowok rambutnya ada sing ini nutupi mripat ya kan, nutup mata, twing twing terus. Nah, poni ini langsung ke kibas-kibas itu kan. Nah. Tuh. Terus di UKM musik niat saya ya aku pengen fokus di drummer Drum. gitu. Aku pengen belajar drum. Nah, ketika workshop dulu saya dikerjai sama
alumni Cirebon. Saya masih ingat. Dan kebetulan sampai sekarang masih akrab. Kalau kamu pengen ngedrum, yang kamu butuhkan apa? Itu. Ketika di pos-pos kan ditanya seperti itu kan. Ya. Dan juga saya ingat yang tanya itu sama Mbak Kartika. Mbak Kartika kakak kita sendiri Ya, Mbak dari Kartika. Mozart. Kok Mozart? Saya lupa pokoknya. Pokoknya itu kakak saya. Wah repot ini kalau ketahuan mereka ya. Jadi ditanya Mas Mahbub, Mas Mahbub namanya. Kalau ngedrum itu yang dibutuhkan apa? Ya drum Mas. Oh berarti pakai tangan. Kok pakai tangan sih kayak gitu? Ya. Lah iya toh. Jadi ya gimana Mas? Masa kalau nggak ada drumnya ya nggak bisa ngedrum saya. Iya terus ngedrummu pakai apa? Pakai tangan. Pakai stick. Itu saya sampai nggak bisa jawab. Terus akhirnya sampai lama kan dijawab dia kalau kamu pengen ngedrum yang harus kamu mulai kamu punya itu sticknya. Kalau kamu beli drumnya langsung orang apa aja nih uangnya siapa? Punya orang tuamu nggak mungkin. Drum itu mahal. Beli aja stick dulu gitu. Terakhir saya beli stick beneran itu. Beli stick sampai 3 kali. Yang saya pakai cuma 1. Kesayangan itu ya, Mas. Yang 2 saya simpan di studio. Tapi ada orang yang ngambil terus dibuat main patah semua. Jadi yang masih 1 tok gitu. Itu dibawa pulang apa ditinggal juga di UKM, Mas? Yang Yang stick saya ya. Sering pribadi. dipakai itu. Itu saya tinggal. Soalnya nggak mungkin ada yang mau pegang stick saya itu. Soalnya yang 2 patah itu ukurannya 7A. Yang saya pakai pribadi itu 5A, pendek jadinya. Gitu. Jadi nggak mungkin nyaman mereka pegang gitu. berarti dulu waktu masuk UKM itu sukanya ganti drum itu ya, Mas? Nggak keyboard itu kenapa, Mas? Nggak milih keyboard kan udah lama bisa. Nah, karena saya nggak ingat. Kalau saya ingat mungkin saya milih keyboard. Karena itu saya dipengaruhi sama pergaulan, sama lingkungan. Lingkungan saya yang sekarang membutuhkan seorang drummer. Jadi saya memposisikan diri. Jadi drummer. Nah, untuk belajar menjadi seorang drummer gitu. Tapi semakin berproses di UKM musik, untuk pertama kan kamu didukung gitu. Ada ditanyai minat sama bakat toh. Yeah. Minat saya di drum, Mas. Bakatmu apa? Hampir semua alat musik saya bisa. Saya bilang seperti itu. Emang bisa atau kowe iki ngawur ta? Aku ngono. Ora mungkin ana wong sing langsung iso kabeh udah mungkin. Ya ndak Mas, maksudnya ki aku bisa adaptasi dengan alat musik baru itu maksudnya cepet nyandak gitu loh. Cepet paham main alat musik gitu. Oh gitu. Oke. Terus akhirnya difokuskan dulu di drum sampai konser perdana. Setelah konser perdana menjadi pengurus. Ya. Menjadi pengurus itu mulai bingung. Daripada aku bingung mau main apa, mending aku fokus ngurus dulu. Dulu aku seperti itu. Kebetulan saya jadi kantora. Itu divisi PSM, stafnya bagian ambitus tenor. Ambitus itu pembagian suara ya. Ya. Pembagian suara. Tenor itu cowok yang tinggi. Jadi di situ saya menjadi kantora ya udah nemenin teman-teman tenor nyanyi Ya. gitu. Reading. Dan di situ belum memutuskan sama sekali untuk menjadi apa saya ini. Dulu kesulitan nggak, Mas, pas kayak belajar itu reading itu dulu kesulitan apa enggak? Lumayan kesulitan. Soalnya gini, ketika dijelaskan hitungannya jelas. Ada setengah, seperempat, 1 gitu kan. Iya. Ada
seperempat ketuk, setengah ketuk, satu ketuk, dua ketuk, empat ketuk, seperti itu. Tapi ternyata harus dipahami lewat simbol. Gitu. Simbol. Nek di logoni setengah-setengah ongko gitu kan lebih mudah sih. Iya. Gitu, harusnya. Cuma karena itu sudah termasuk ilmu tua ya, ilmu klasik. Ya gimana kalau mau ngubah sendiri ya kan? Iya. Terus akhirnya dulu. Tapi kebetulan saya tidak merasa aneh dengan simbol gitu. Soalnya ingatan saya lumayan tajam. Wonocoroko sampai sekarang pun kemungkinan masih bisa ingat meskipun samar. Gitu. Dan ternyata bentuk not pun tidak sebanyak yang saya kira. Maksudnya benar-benar wakih gitu loh. Baru kelihatan banyak kan kalau sudah jadi partitur. Ya kan? Kalau sudah disusun. Tapi sebetulnya jenis mereka kan cuma ada berapa ya? 6 atau 5. Dari 4 ya 4, 2, 1 setengah, 4, 2, 1 setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 7. Itu ada 7 jenis tok. Baik itu tanda bunyi maupun tanda diam. Berarti ada 14 bentuk. Kalau sekedar 14 bentuk saya masih bisa ingat. Cuma yang rada ribet itu ketika ada logo dinamika. Gitu. Simbol-simbol dinamika ya seperti kalau cuma crescendo, decrescendo dia kan simbolnya simbol matematika itu loh, kurang besar dari sama lebih besar dari. Nah, itu. Nah, pianissimo itu tadi yang saya jelaskan itu logonya P. Kalau ada di partitur logonya P. Itu gak kok ngecat gak dibales. Memang emosinya lagu itu pianissimo, lembut. Jadi di awal harus dinyanyikan dengan lembut. Tidak boleh langsung oh gitu enggak. Lembut. Dulu Mas Zaki melajari itu bagaimana, Mas? Dari internet atau dari mana? Kalau saya sendiri itu di apa ya? Soalnya banyak sumber saya itu. Kalau pastinya saya itu dibimbing sama senior saya, Mas Muna sama Mas Ipin. Gitu. Itu dalam hal teori musik, olfak dan teknik bernyanyi itu dari mereka. Readingnya bagaimana itu dari mereka berdua. Terus untuk hal conductingnya itu dari Mas Anis. Gitu. Enggak cuma Mas Anis sih, saya lihat konduktor lainnya di YouTube. Cuma yang bisa sharing berkali-kali itu sama Mas Anis. Gitu. Cuma sampai sekarang belum pernah kesampaian saya praktek ngondak sama Mas Anis, enggak pernah. Belum pernah. Padahal deketnya minta ampun gitu. Seringkali sudah di samping, di depan mata, tapi lupa. Bahasnya beda lagi. Lah, lebih suka ngobrolnya gitu. Niat saya pengen latihan tapi malah lebih enjoy ngobrol sama beliau gitu. Dulu waktu di UKM musik itu kan dibentuk band-band ya, Mas. Itu Mas Zaki bandnya namanya apa? Lazada. Dulu belum ada apa? All Shop itu belum loh. Belum ada. Belum ada Lazada. Lazada itu singkatan. Ada singkatannya berarti, Mas. LA itu lagu, aransemen, Zada, Zaki, Alfi, Diah, Ahsan. Gitu. Jadi Zada itu inisial dari keempat personil gitu. Zaki, Diah, Alfi, Zaki, Alfi, Diah, Ahsan. Jadi ceweknya 2, cowoknya 2. Berarti 4 orang. 4 orang tok. Terus yang nyanyi gimana, Mas? Yang nyanyi Mbak Alfi. Oh, Mbak Alfi. Mas Zaki dulu apa? Drum. Drum. Gitu. Keyboardnya dulu siapa? Keyboardnya Mbak Diah. Terus Mas Ahsan itu gitar. Gitu. Ya, terus yang ngebass siapa? Dulu ada additional. Gitu. Dulu basis ada basisnya atau enggak ya? Saya lupa soalnya. Kabur kayaknya. Gitu. Jadi namanya Lazada. Itu band apa ya? Yang di angkatan. Gitu. Terus setelah konser
Enggak, setelah konser ding. Memang ketika konser juga Pas konser. ada yang namanya bandnya Ergasia. Itu konsernya kalau nggak salah ada 5 ya 4 band. Itu untuk band Ergasia itu personil aslinya Mas Irul sama Mas Rafiq. Tinggal 2 orang tok. Itu pun drum sama keyboardis. Terus gimana Mas itu pas konser? Jadinya teman-teman saya itu kan ada yang satu kelas. Satu kelas ES itu. Ada Mas Habib, Mas Sohib, Mas Hasan, Mas Irul, Mas Rafiq, Mas Roy. Ada 6 orang itu satu kelas. Tapi kebetulan nggak satu band. Beda sama. Terus akhirnya kok kasihan ya, cuma 2 orang, latihannya nggak jelas. Terus akhirnya dibantu. Mereka sudah ada vokalisnya. Awalnya cewek, tapi ternyata karakter vokalnya sulit diperbaiki gitu. Awal bisa tembak nada, tapi tiba-tiba di tengah lagu nada dasar dari suaranya itu pindah. Tiba-tiba fals gitu. Lah terus dikasih tahu manajernya, kamu diganti aja ya. Kamu jadi panitia aja. Wah, itu paling sakit hati sih gitu. Sempat gak pernah ngobrol kayak ya seperti itulah. Terus akhirnya saya digeret Mas Apip. Jak, kamu kowe gelem mau kali bandku apa ora? Vokali yo, wis ngono tok. Apa kok angger ngono ku? Lah kowe kok ngerti aku iso nyanyi kon ndi? Saya tanya seperti itu. Halo wes mungkin kok ora arti gitu katanya. Ya udah tak jajal gitu. Saya coba lagunya Rumah Kita, nadanya sangat tinggi, mainnya digegres. Suara saya hampir putus itu. Setiap kali latihan suara saya habis karena itu. Tapi alhamdulillah ketika konser itu tampilnya paling akhir dan boom. Itu saya sampai loncat itu. Kan ada podium konduktor. Nggih. Ya katakanlah siapa sih yang apa jenengane yo nek ketemu konduktor iku kudune sopan santun entah piye ngono kan. Iya. Saya bodo amat dulu. Gitu. Ya sudah anggap apa? Ya mas-mase kita itu mas-masku dhewe. Lah iku trimo podium tok kok aku gitu kan. Tak manfaatkan. Kebetulan jarak panggung sama podium itu enggak terlalu jauh. Tak kira podium itu sudah ada penahannya. Nah, di sela-sela manggung itu lagu hampir selesai. Saya bingung mau aksi panggung mau gimana lagi. Soalnya panggung dari ujung sampai ujung sudah saya ubengi. Sudah tak puteri semua, tak kuasai semua. Cuma saya melihat ada kotak itu kok sangat mengganggu. Akhirnya saya lompat Terus gimana itu di Mas? podium konduktor, terus saya lebih baik di sini kayak Sindo TV. Itu pertama kali saya konser seperti itu. Tak prakteknya sih di TV gitu lah. Berarti konser itu momen paling indah ya Mas? Ya, iya sih. Kayak kan proses selama latihan, terus bisa konser. Gitu. Ya, untuk dari apa prosesi workshop menuju konser itu sendiri saya puas dengan manggung saya. Meskipun apa ya namanya skill kan masih belum, aslinya masih kotor dulu, maksudnya musiknya didengarkan itu masih kurang bagus. Cuma saya bisa membawa suasana itu tadi nilai plusnya. Itu bahkan Pak Tatip saya sampai berdiri. Tatip saya itu Pak Zainal. Oh, Pak Yainal. Nah, dilihat sendiri kan sudah kelihatan kan sangat brewoknya kan. Nah, gitu. Saya melompat di podium itu sebenarnya saya khawatir. Itu saya kira aku kepleset tiba iki lucu, bakal jadi konser paling lucu aneh angkatanku. Tapi di sisi lain kalau aku bisa berdiri di atas podium itu, konser ini akan menjadi greng dan saya ingat selamanya. Gitu kan. Dari kemungkinan kedua kemungkinan ini yang jadi kan yang tadi. Iya. Sampai saya beberapa kali melambai, terus Pak Zainal sampai berdiri dan melambai. Gitu.
wah Pak Tatip, saya tahu Pak Tatip gitu kan. Lego jadi. Perasaannya habis konser itu gimana, Mas? Merasa plong sangat apa? Sudah merasa diakui gitu. Menjadi bagian dari SMS. Apalagi Pak Tatip tadi sampai berdiri, ikut nyanyi, lambai-lambai gitu. Jadi senangnya di situ. Mana? Ya. Terakhir Mas, itu satu kata buat teman-teman itu apa Mas? Kata-kata mutiara mungkin? Kata-kata mutiara itu mahal. Kata-kata intan gitu Mas. Oh iya ya. Ada intannya di sini. Ada intannya. Kan lebih mahal intan. Iya. Iya kan? Ya apa ya? Yang sering saya ucapkan kalau untuk teman-teman kalangan bermusik ya. Ya. Jangan lupa bernafas. Itu aja. Itu maknanya gimana Mas? Kalau kamu lupa napas kan mati. Iya juga sih. Iya kan? Itu. Aslinya sih untuk ketika nyanyi doang. Kalau nyanyi jangan lupa ngontrol nafas, itu aja. Kalau kamu lupa ngontrol nafas ya udah nyanyimu ngos-ngosan. Gitu. Ngobrol kan juga gitu. Nah, ada temponya, ada intonasinya. Ada jedanya. Ya, seperti itulah. Jangan lupa bernafas. Wah, menarik sekali ya cerita dari Mas Zaki ini. Terima kasih Mas Zaki sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Ya, podcast sama-sama. ini. Tetap saksikan podcast Soso Hoha. Saya Intan Diliansari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.